baca dan lihat kembali. Baik, untuk satu sampel dengan uji chi-square ya. Nah, untuk uji chi-square ini merupakan salah satu jenis analisis yang paling sering digunakan dalam statistik gitu ya. Karena memang ketika biasanya gitu ya, ketika uji-uji yang lain tidak bisa atau tidak tepat digunakan pada kasus yang kita miliki, maka kemudian seringkali akhirnya uji chi-square inilah yang digunakan gitu ya. Secara spesifik, beberapa kebermanfaatan atau kegunaan atau tujuan dari uji chi-square ini biasanya untuk uji homogenitas, kemudian uji independensi, uji goodness of it, dan sebenarnya ada satu lagi uji normalitas pun ada yang kemudian menggunakan uji chi-square gitu ya. Nah, uji chi-square ini yang digunakan bila populasinya terdiri atas 2 kategori atau lebih. Jadi ini untuk data kategorik ya. Dia diukur dengan skala nominal karena biasanya iya tidak, atau dengan kategori lain misalkan nominalnya seperti Islam, Kristen, jenis-jenis agama gitu ya. Atau kemudian kalau produksi barang misalkan ada meja, kursi, lemari gitu ya, lebih pada pengelompokan saja. Nah, data diukur dengan skala nominal dan sampel besar serta memiliki 2 atau lebih kategori gitu ya. Sampelnya memang kenapa di sini dinyatakan besar? Karena kalau di dalam uji chi-square nanti ada syarat bahwa selnya itu minimal sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Jadi kalau yang terlalu kecil itu perlu ada penggabungan kategori. Tentunya penggabungan kategori ini pun harus yang bermakna gitu ya, yang bermakna yang didasarkan pada selain teori dengan pertimbangan-pertimbangan lain bahwa itu masih bisa diterima, masuk akal, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang kemudian frekuensi-frekuensi ataupun nilai-nilai sel tersebut tidak bisa digabungkan kategorinya, maka berarti kita harus menggunakan jenis uji lain. Bisa saja misalkan binomial gitu ya. Karena dengan uji binomial ini hampir sama chi-square ini gitu ya. Ada 2 kemungkinan jawaban, sedangkan pada kasus uji chi-square dengan kegunaan untuk goodness of it ini ada bisa lebih dari 2 kemungkinan gitu ya. Adapun fungsi dari uji chi-square ini untuk menguji apakah masing-masing kategori memiliki proporsi atau perbandingan yang sama gitu ya. Ini fungsi secara umum, meskipun tadi tujuannya ada homogenitas, ada independensi, goodness of it, ini tujuan umumnya itu kan apakah proporsi dari setiap kategori ini sama atau berbeda gitu ya. Nah, ini uji chi-square merupakan pengujian hipotesis dengan perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, berarti ini data observasi ya, data empirik, dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Nah, untuk frekuensi harapan atau EI, ini biasanya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Kalau yang sudah diketahui ya mudah gitu ya, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kalau yang tidak diketahui bagaimana? Nanti harus dicari dulu nilai ekspektasinya, karena kalau tidak diketahui nilai ekspektasinya, maka nilai dari uji chi-square ini tidak bisa diketahui gitu ya. Bagaimana nanti cara mencari nilai harapannya, kita lihat nanti pada contoh soal atau bahasan berikutnya. Nah, ini rumus uji statistik untuk chi-square, sigma I sama dengan 1 sampai dengan K,
di mana I ini adalah banyaknya kategori, O itu adalah data observasi, dan E adalah data harapan atau frekuensi harapan. Degree of freedom atau derajat bebasnya atau DB itu K sama dengan K dikurangi 1. Karena kita adalah kasus satu sampel dan kadangkala kasus satu sampel ini seringkali hanya 2 kategori, biasanya derajat bebasnya seringnya berada di 1, ya. Nah, untuk kasus satu sampel dengan pengujian H0 distribusi seragam atau uniform, maka EI itu sama dengan nilainya N per K, gitu ya, untuk mencari nilai harapan N per K. Nanti kita lihat cara menghitungnya. Ini untuk menentukan hipotesis, jadi F1 sama dengan F2 sampai dengan sama dengan FK. H1-nya minimal ada 1 FI yang tidak sama. Berarti misalkan bisa aja F tidak sama dengan F2 gitu ya, atau yang lainnya. Intinya minimalnya ada 1 frekuensi dari kategori tertentu yang tidak sama gitu ya. Berikut prosedur uji chi-square. Nah, di sini letakkan frekuensi observasi ke dalam K kategori. Jumlah frekuensi itu seharusnya totalnya nanti adalah N, yakni banyaknya observasi independen. Jadi nanti kalian akan mendapatkan seperti ini. Nah, nilai observasinya gitu ya. Tentukan, kemudian setelah nilai observasi menentukan H0, menentukan nilai-nilai yang berada di bawah H0 gitu ya. Ketika nih, bila lebih dari 20%, EI kurang dari 5, maka gabungkan. Ini jadi maksudnya di sini adalah ketika ada K-nya lebih dari 2, kalau K-nya cuma 2 kan hanya iya dan tidak, kalau digabungkan tidak ada lagi dong kategorinya ya. Ini ketika kategorinya itu lebih dari 2, seperti tadi misalkan ada meja, kursi, dan lemari misalkan ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nilainya itu jangan lebih dari 20%, dari EI nilainya kurang dari 5. Jadi ketika ada nilai harapannya kurang dari 5 dan jumlahnya itu lebih dari 20%, maka dia harus digabungkan. Misalkan yang frekuensinya tabel, kemudian dijualnya di Jakarta, itu hanya 3, kemudian kategori lemari, jualnya Jakarta 2. Nah, itu kalau memang masih masuk akal bisa digabungkan. Ya, tentunya bagaimana melihat dia masuk akal atau tidaknya, selain berdasarkan literatur, bisa juga didasarkan pada bukan kebijakan, pada validitas ahli gitu ya. Kalau pakar sudah sepakat dengan penggabungan itu nggak jadi masalah, meskipun misalkan dari teori secara tertulis kurang kuat, tetapi pakar menyatakan oke, itu tidak jadi masalah. Oke, kemudian hitung nilai chi-square dengan rumus yang sebelumnya. Tentukan derajat bebas karena untuk mencari nilai chi-square tabel. Nah, setelah melihat nilai chi-square tabel, kita akan menentukan harga chi-square tabelnya seperti apa, didasarkan dengan banyaknya derajat bebas dan atau tingkat signifikansinya, tingkat kepercayaannya berapa gitu ya. Jika peluang tersebut sama atau kurang dari alfa, maka tolak H0.
artinya dia sama gitu ya, minimal ada FI yang tidak sama gitu kan. Tadi karena dia tolak H0 berarti yang diterima adalah H1. Atau bila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel gitu ya. Kalau ini ketika p-value-nya kurang dari alpha, kalau kita menggunakan software biasanya sudah banyak menggunakan p-value. Tapi kalau hitung secara manual lebih enak dengan menggunakan tabel. Nah, jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Kita lihat contohnya, apakah jumlah telepon masuk ke layanan PMBSTIS sama setiap harinya dalam seminggu selama pendaftaran gitu ya. Berikut adalah datanya. Kemudian kita cari rata-ratanya. Kita menganggap bahwa data itu berdistribusi uniform gitu ya. Didapat 246. Nah, uji goodness of fit dengan menggunakan chi-square ini bisa menguji apakah hasil sampel konsisten dengan hasil yang diharapkan gitu ya. Nah, di sini ekspektasinya menggunakan rata-rata gitu ya. Ekspektasinya kan tadi di soalnya apakah sama gitu ya dalam seminggu. Nah, ini dicari rata-ratanya. Nanti kalau kategorinya lebih dari 2, ada lagi caranya, bukan dengan menggunakan cari rata-rata dari satu kategori, enggak. Ya, nanti ada caranya ini karena dia hanya 2 kategori, iya dan tidak, berarti kan ya, maksudnya iya dan tidak dia itu ada telepon atau enggak gitu kan. Berarti ini kan jumlah yang ada teleponnya sebanyak 290 gitu kan. Harapannya berapa? Harapannya itu rata-rata dari data telepon yang masuk setiap harinya. Ini hipotesis nolnya sama ya, yang perlu digarisbawahi di sini. Untuk hipotesis nol ini ada sama. Kemudian di sini paling sedikit ada 1. Jadi tidak harus semua, 1 yang tidak sama. Gitu ya. Ini 2 arah berarti ya. Nah, di sini rumusnya tadi EI-nya sudah kita hitung dengan rata-rata. Nah, ketika kita setelah hitung nilai chi-square-nya, jadi kan tadi 290 nih. Berarti kan nanti 290 dikurang 246 dibagi dengan 246 gitu ya. Seperti ini didapat 23,05. Bandingkan dengan nilai tabel. Nah, ternyata nilai tabelnya adalah 12,59. Nilainya lebih besar chi-square hitung. Akhirnya H0 ditolak dan disimpulkan bahwa distribusi tidak uniform. Ya kan? Tadi di awal homogenitas, goodness of fit, kemudian satu lagi apa tadi? Homogenitas, goodness of fit, apa kok saya jadi lupa ya. Dan sebenarnya satu lagi tadi saya sampaikan bisa untuk menguji distribusi teoritis tertentu atau uji normal ya. Sehingga di sini untuk melihat apakah dia berdistribusi uniform atau tidak gitu ya. Nah, distribusi chi-square kita gunakan sebagai uji statistik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Nilai uji chi-square tidak pernah negatif, karena dari setiap selisih observasi dan pengamatan kita kuadratkan. Kan OI min EI dikuadratkan ya, jadi akan selalu positif.
Ketajaman dari distribusi chi-square ini tidak tergantung pada ukuran sampel, tetapi tergantung dari banyaknya kategori yang digunakan. Jadi tergantung pada K-nya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dengan banyaknya K, peluang untuk menghasilkan uji chi-square terbaik itu besar. Kenapa? Karena ketika syarat bahwa minimal setiap kategori itu 5, dan kalau ada yang kurang dari 5, peluang menggabungkan itu masih besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, distribusi chi-square atau chi kuadrat bersifat menceng kanan atau nilainya positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Ini syarat yang tadi. Ketika kategorinya lebih dari 2, dan bila kejadian EI-nya lebih kecil dari 5-nya lebih dari 20%, maka itu harus digabungkan gitu ya. Sehingga nilai ekspektasinya nanti menjadi lebih dari sama dengan 5. Tentu K-nya akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap penentuan derajat bebas nanti. Tapi kondisi ini ketika K-nya lebih dari 2 ya. Ketika K-nya sama dengan 2 dan ada nilai harapan yang kurang dari 5, karena kan nggak mungkin digabungkan ya, hanya misal kategorinya iya tidak, atau misalkan bagus dan tidak gitu ya. Kalau digabungkan kan hanya satu kategori, susah untuk menganalisisnya. Berarti di sini kita harus berpindah ke uji lain, seperti misalkan uji binomial gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini contoh yang pertama. Ada 4 latihan ya. Nanti bisa di ini kita lihat contoh latihan yang pertama. Distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pertanyaan tersebut, diambil 40 arsip sebagai sampel. Data distribusi alat penggilingan di 4 wilayah adalah sebagai berikut. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, coba kita Oke, berarti langkah pertama kita mencari apa nih? Mencari nilai harapan, mencari nilai EI-nya, ya, mencari nilai EI-nya. Karena di sini hanya satu kategori gitu ya. Kalau misal di sininya wilayah, kemudian bersih tidak bersih 6, 10 gitu ya, wilayah A gimana. Nah, itu baru mencarinya dengan cara lain. Misalkan di sini totalnya kan berarti berapa tadi ini? 40 ya. 40. Nah, ada yang dibersih misalkan 3, dikotor misalkan 3. Berarti di sini 6 kan jumlahnya. Nah, ke sampingnya 40. Nanti misalkan berapa variasi sini, misalkan 15 gitu ya. Maka nanti rumusnya adalah 6 ditambah 15 dibagi dengan 40. Itu nilai ekspektasi untuk A, seperti itu. Tapi kalau hanya satu jenis seperti ini, dia cukup dengan menggunakan rata-rata nilai ekspektasinya, ya. Oke, berarti di sini
Kalau di Apple tuh agak ini.